Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Saputra. Saya dari kelas 01 PEJM 001 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menerangkan atau memaparkan materi tentang lembaga pendidikan dan fungsinya. Ya, yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan proses pendidikan untuk membimbing mengajar dan mengembangkan potensi peserta didik. Lembaga pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, terampil, dan bertanggung jawab. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua non formal, yang ketiga informal. Fungsi lembaga pendidikan. Ada banyak fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, fungsi-fungsi lembaga pendidikan ada fungsi pendidikan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter siswa ya atau peserta didik. Terus yang kedua ada fungsi sosialisasi, ada fungsi mengembangkan potensi, ada juga fungsi persiapan kerja, ada fungsi pelestarian budaya. Ya, yang ketiga ada lembaga formal dan non formal. Pendidikan formal, pendidikan terstruktur dan berjenjang. Contohnya TK, SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Ada ciri-cirinya sebagai berikut: memiliki kurikulum resmi, ada juga jenjang pendidikan, serta memiliki ijazah. Pendidikan non formal biasanya pendidikan di luar sekolah formal yang bertujuan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan. Ada pendidikan non formal, pendidikan di luar sekolah formal yang bertujuan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan. Contohnya kursus bahasa, lembaga pelatihan kerja, sanggar seni, ya paket A, B, C gitu. Nah, ciri-cirinya fleksibel, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tidak selalu berjenjang, ya. Yang keempat ada pengajaran di luar sekolah, kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Tujuannya memberikan keterampilan praktis, membentuk masyarakat, memperoleh pendidikan, serta mengurangi pengangguran. Bentuk pengajaran di luar sekolah, contohnya kursus keterampilan, pelatihan kerja, ya, pendidikan keaksaraan dan lain sebagainya. Yang kelima ada klasifikasi pendidikan, yang dimana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, berdasarkan penyelenggara seperti negeri, didirikan dan dikelola oleh negeri, ada swasta, didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan. Nah, ada berdasarkan sifat, yang dimana umum, ya, kejujuran, keagamaan, serta khusus, ya. Ada juga berdasarkan jenjang, contohnya berdasarkan jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Macam-macam sekolah, contohnya untuk umum ada SD, SMP, SMA. Ada juga sekolah kejuruan yang mempersiapkan kemampuan tertentu seperti SMK. Ada juga sekolah keagamaan yang menekankan pendidikan kepada agama seperti madrasah atau pesantren. Ada juga sekolah SLB atau sekolah luar biasa, sekolah bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Ada kontribusi lembaga pendidikan yang dimana memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat dan negara. Kontribusinya yaitu meningkatkan SDM, membentuk karakter bangsa, mengurangi kebedaan dan pengangguran, serta mendukung perkembangan iptek, ya, menanamkan nilai moral dan budaya. Yang ke-8 adalah landasan hukum pendidikan di Indonesia seperti Undang-Undang 1945 Pasal 31, ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada juga peraturan pemerintah dan peraturan pendidikan mengatur pelaksanaan pendidikan secara teknis. Yang ke-9 ada pembatasan pendidikan yang dimana dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Untuk pembahasannya yaitu sertifikasi guru, pelatihan profesional, penguasaan teknologi, serta pendidikan profesi guru. Tujuannya meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan potensi guru, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Yang ke-10 ada aksesibilitas dan daya tampung, yang dimana kemudahan masyarakat memperoleh pendidikan. Upaya pemerintah yaitu program wajib belajar, ya, bahkan pendidikan, serta bantuan pendidikan, sekolah daring, dan pengembangan sekolah daerah terpencil, ya. Ada masyarakat ekonomi ASEAN, yang dimana masyarakat ASEAN, ya, membentuk MEA untuk
menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh MEA dalam pendidikan. Yang pertama ada persaingan tenaga kerja semakin tinggi. Upayanya adalah meningkatkan SDM ya. Kesimpulannya, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk SDM yang berkualitas, pendidikan formal, non formal, dan luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dari keterampilan agar dapat menghadapi tantangan global seperti masyarakat ekonomi ASEAN. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.